berhitung cepat, ya soal-soal yang bisa dikerjakan secara cepat dan bilangannya juga bilangan-bilangan yang tidak yang ada kaitannya antara huruf 1 huruf 2. Kayak tadi ada kelipatan 2 yang bisa dicoret-coret. Oke, izin nanya dikit Bang. Oke, Bang. Ya, itu yang hukum yang kayak perkalian kayak itu kan itu tiga kali ya, apa namanya, ada 2 kali perkalian kan. Kalau seandainya 5 ataupun 6 kali perkalian, hukum coret-coret pembilang penyebut bebas saja ya? Bisa, boleh, Bang. Mana yang bisa dicoret, dicoret. itu meskipun yang kelimanya dengan ke-1 yang pertama bisa dicoret, pembilang penyebut coret aja gitu ya? Iya, bisa. Hukum coret-coret maksudnya penjelasan gitu. Ya, misalnya di sini ada kali 20 per ya gitu, 100 tambah lagi kali berikut. Kali 7 per 64. Nah, ini dengan 14 bisa, Bang, misalnya tadi kan. Oh iya ya. Nah, ini dengan manapun yang jelas pembilang penyebut ya, bisa dicoret. Ya bisa dicoret. Jadi kejelian mata Abang dan Kakak untuk melihat keterkaitan atau hubungan antar angka itu. Jadi kayak misalnya kayak gini tadi kita lihat antara 6 dengan 8. Wah, ini bisa bagi 2 loh kita. Masing-masing dibagi 2, ini jadi 3, ini jadi 4. Walaupun posisinya di sini jauh lagi. Misalnya di sini ada 16 per berapa ya? 27 misalnya. Nah, ini kayak 27 kan masih ada hubungan dengan 9. Ya, seperti itu. Oh, bisa. Bisa, asalkan dia sudah sama ya perkalian operasi perkalian. Itu makanya kita konversikan tadi yang 8/9 dibalikkan supaya dia jadi kali. Oke, Abang dan Kakak untuk yang berhitung cepat. Oke. Kalau ada yang masih bingung atau ragu, boleh ditanyakan, kita diskusikan. Nah, ini soal yang dikutip katanya persoalan klasik. Ada 2 kubu yang pro dan kontra terhadap soal ini. Boleh Abang dan Kakak coba kerjakan? 55 16 kalau kami. 16. Bang apa tadi, Bang? Bang Nofwan, Bang? Nofwan. Ya. Oke, ada yang lain? 16, Bang Nofwan. 1, Bang. 1. 16. 1. Ya. 1, Bang. 1. 16. 1. Nah, 16. Berarti kan berimbang kan antara 16 sama 1 kan? 16. Wah, ini seri nih. 5 lawan 5 nih. Satu lagi lah supaya ada yang menang. 1. Oke. 1. Oke. Kita coba kupas ya, Bang Kakak ya. Ya, seperti tadi, apa operasi yang kali atau bagi itu duluan, tambah atau kurang itu setelah perkalian dan pembagian. Cuman di sini ada operasi penjumlahan. Ya, operasi penjumlahan yang berada di dalam kurung. Nah, berada di dalam kurung artinya kalau ada operasi di dalam kurung itu yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, berarti di sini kan bisa ditulis 8 dibagi 2. Ya, nah, kalau ini berarti kan ini dikali ya. Kali. Nah, dikali ini adalah 4. Oke. 16 lah. Ya. Oke. 16. Oke. Benar 16. Iya, kami milih 16-nya, Bang, karena pembagian ditaruh di paling sebelah kiri. Jadi kami menganggap hukum yang mana yang sebelah kiri itu yang dikerjakan duluan gitu. Jadi 8 bagi 2, 4 kali 4 gitu versi kami. Iya. Oke. Nah, sekarang apanya di sini? Di sini. Ini yang 16 pasti seperti ini ngerjakannya, 16. Oke. Ya. Nah, yang jawab 1 dia ngerjakan seperti ini. Iya. 2. Ya kan? Ini 8/2 dikali 2. 1. Kita pilih yang mana?
16. Dia Satu. kata kuncinya kita Bang. Kata kuncinya kita harus ngerjakan dari pinggir kan rumusnya ya Bang ya? Iya, kerjanya dari pinggir kiri pinggir. kan? Iya. Berarti 16 kali ya Bang? 16 Kalau kali dari ya. pinggir. Nah, jadi oke Kak. Jadi kalau ada persoalan kayak gini, jadi ini makanya saya lingkar ini. Ini nih dia satu kesatuan. Oh. Ya. Jadi ini satu kesatuan, maka dalam operasi matematika dia ditulis seperti ini. Ya, jadi 8 ini sama artinya 8 dibagi 2. 8 bagi 2 dikali ya, berarti 1/2 tambah 2. Bingung ya? Bingung. Iya, satu kali. Nah, jadi dia apa? Ini karena ini satu kesatuan, maka dia harus diubah operasinya seperti ini. Operasinya dia seperti ini. Nah, maka yang benar jawabannya adalah 1. Walaupun memang masih kontroversi sih, ada yang enggak terima bahwasanya ini 1 gitu. Kalau kami tadi Bang kan yang dalam kurung dahulukan kan, makanya Ya. 2 + 2 aja kami dahulukan gitu. Tapi enggak paham. Oke. Ya. Nah, jadi karena di sini tadi dia satu kesatuan. Oke. Nah, kecuali di sini dia dijelaskan di sini ada tanda kali. Dia kan ada dalam kurung katanya. Oh. Gitu. Nah, soalnya sederhana, cuman kadang-kadang ya menjebak gitu. Menjebak dan ya butuh ketelitian juga, ketelitian dan kecepatan. Jadi kunci TIU itu adalah ketelitian dan kecepatan. Kalau misalnya ya sambil share juga ya Bang Kakak ya. Kalau misalnya udah lewat dari ya TIU mungkin kita targetkan menyelesaikan 2 menit atau ya 2 menit lah paling lama kan. 2 menit, maka kalau misalnya udah lewat belum ketemu ya udah beralih ke soal berikutnya. Atau soal berikutnya mungkin lebih gampang bisa kita kerjakan gitu. Sama seperti apa juga yang materi-materi lain seperti TWK dan TKP. Cuman rasanya TWK dan TKP bisa dikerjakan langsung lah. Apalagi TKP kan. Oke. Ya ini waktu tinggal 3 menit lagi. Nanti mungkin dibuka link baru lagi ya Bang Kakak ya. Soalnya saya enggak punya yang premium. Gimana Bang Kakak? Oke, siap Bang. Oke, siap. Ya, nanti setelah mati nanti saya buka buat link baru lagi. Mungkin bisa dicek di grupnya masing-masing. Nah, inilah menjadi bagian dari materi yang dititipkan Kak Lia. Salah satu perbandingan kuantitatif itu ya membandingkan dua perhitungan ya, perbandingan ya rasio ya. Kemudian kuantitatif ya hitungan yang berkaitan dengan angka, kuantifikasi, mengkuantifikasikan gitu. Nah, jenis soal kuantitatif ya selain ini ada juga sih soal-soal yang pengerjaan bangunan yang perbandingan ya nanti ya. Perbandingan matematikanya gitu. Nah, kalau soal ini perbandingan kuantitatif yang muncul juga di beberapa kali tes CPNS yang kita membandingkan 2 kondisi. Jadi misalnya jika P 45/12 dan Q 25/6 maka hubungan yang tepat adalah. Nah, ini bisa beraneka ragam. Di sini nih misalnya entah pecah, ini kebetulan pecahan, kemudian bisa jadi di sini desimal misalnya 2,34 misalnya. Di sini 25/6. Nah, ini kan akan membingungkan juga. Atau di sini akar berapa gitu? Akar 4 kali 4. Nah, ya ini P misalnya, ini P, ini bagian P, di sini Q. Nah, ini banyak model yang bisa dijadikan soal dalam perbandingan kuantitatif. Nah, kalau yang di sini kira-kira yang mana ya jawabannya? P lebih besar dari Q. Ya, udah nampak kan? P lebih besar pada Q. P aja udah 4 gitu. Sorry. P aja udah
P aja udah 4, kemudian Q-nya 2. Jadi udah dapat DQ. Nah, kalau yang Bang, tadi gimana? sorry Bang, itu yang Ya, Bang? itu yang dalam kurung 5/6 itu ada hanya kebutuhan apa biasa itu Bang? Jadi takut juga ya. Oh ya, sorry. Ada sesuatu sih atau memang biasa aja? Ya. Nah, ini dua dalam kurung 5/6. Sorry. Nggak nampak tadi. Makasih Bang Novan. Ini apa artinya? Ini di record. Nah, apa? 2 dalam kurung 5/6, kemudian dengan 2 5/6 ini adalah dua hal yang berbeda ya Bang dan Kakak. Karena seperti yang soal sebelumnya ada 2 di dalam kurung 2 tambah 2 itu adalah perkalian. Nah, berarti di sini adalah perkalian. Perkalian menjadi terhapus 2 5/6 atau 2 5/6. Nah, di sini perkalian berarti ini adalah 5/3. 2 dengan 6-nya bisa dicoret. 5/3. Dan di sini adalah 2 5/6 tetap ya. Oke. Nah, 5/3 ini adalah 1 2/3 kalau disederhanakan. Ya tetap walaupun dapatnya segini juga kebetulan hasilnya juga lebih kecil ya. Lebih kecil dari P. Ini Q-nya, ini Q. Ini Q. Bentar ya. Ini yang Q. Bentar ya Bang Kakak, karena apa? Keluar apanya? Drawer. Iya ya belajar. Cok kan jas. Cok kan. Cok kan. Oke. Nah, jadi tadi yang P adalah 4 5/12. Kemudian yang Q adalah 2 dikali 5/6. Ini adalah 5/3 atau 1 2/3 atau 1,666. Kemudian yang di sini adalah 4,5/12 adalah 0,4 ya. 482 bagi 12 40 40. Nah, jadi kalau kita lihat 4 dengan 1 ya lebih besar 4. Jadi P lebih besar dari Q. Ini jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, di kedinasan 2021 sedikit sharing dengan Abang dan Kakak sekalian. Bang, kayaknya belum share screen deh. Hah? Belum share screen. Share screen, Bang. Bang, screen-nya hilang, Bang. Oke. Layarnya nggak keluar. Siap. Udah muncul, Abang Kakak? Sudah muncul? Kan belum, Bang. Udah, Bang. Udah, oke. Udah, Bang. Jadi ini model perbandingan kuantitatif yang lama. Nah, di kedinasan 2021, kenapa? Mohon maaf ini kenapa saya juga membawa kedinasan karena rasanya format pola-pola soal kedinasan nanti juga menjadi bisa dijadikan bahan uji di CPNS 2021 juga. Jadi mungkin ya kalaupun tidak keluar ya mirip-mirip lah gitu. Nah, jadi di kedinasan format perbandingan kuantitatif ini dia berbentuk tabel. Jadi berbentuk tabel. Misalnya kayak gini ya.
Astagfirullah. Agak payah nih, nggak pernah gambar tabel. Nah, berbentuk tabel. Misalnya di sini ada A, di sini ada B. Nah, atau P tadi ya, ini P, yang A ini P, ini Q. Kita misalkan dengan A dan B. Di A ini ada kebetulan misalnya kita contoh tadi yang 5/12. Kemudian di Q 2 5/6 gitu. Nah, atau nah ini sama aja sih sebenarnya, cuman mempercantik kalimat menjadi tabel gitu. Mengkonversikan kalimat menjadi tabel. Sama nanti yang ditanyakan juga, maka hubungan yang tepat adalah gitu. Ya, antara A dan B, karena kita membandingkan antara dua benda atau dua variabel yang berbeda. Nah, tetapi bisa memungkinkan di dalam tabel ini, di dalam tabel tadi itu adalah operasi matematika. Misalnya ini tadi A ya, A, B. Misalnya di dalam tabel ini akar 121 ditambah sorry, tabelnya kurang besar. Nah, misalnya buat tabelnya. Nah, di dalam tabel ini adalah operasi matematika. Misalnya akar 121 ditambah 4/5 dikali 5. Nah, yang satu lagi, misalnya akar 169 ditambah 5/4 kali 0,125. Sorry, kelebihan. Nah, jadi bisa memungkinkan di dalam tabel perbandingan itu adalah operasi matematika. Nah, kalau ini kira-kira jawabannya apa nih antara A dan B? Boleh kakak dan abang coret-coret sedikit di lembar coretannya sambil A lebih kecil dari B. Ada yang A lebih kecil dari B ya. Okay. Yang lain? Aduh, sorry, masih terhapus pula. A-nya tadi berapa ya? Akar 121 ditambah 4/5 5 ya. Yang B akar 169 ditambah, ada yang masih ingat? 5/4 kali 0,125. 25. Oke. Terpencet tadi. Ada yang jawab A? Alah. Begitu nih. Nah, ada yang jawab A lebih besar dari B ya. Kita coba, ini akar 121 berapa ya Bang Kakak? 11. 11. Ditambah? 11 ditambah? Tambah 4. Tambah 4, oke. Ini bisa dicoret ya. 4. Kemudian akar 169? 13. 13. Ditambah? 5/4 lah. Ayo, ini berapa? 0,00 lah ya. Iya. Ya, karena ini akan menjadi 5/32. Ya, 0,0. Berarti kalau 11 tambah 4 adalah 15, ini berarti 13,01. Sekian. Ya, nah, kan bisa dilihat, bisa ditaksir ya. Ternyata A lebih besar dari B. Nah, jadi model-model soal seperti itu merupakan bagian dari model soal perbandingan kuantitatif. Oke, nah jadi Bang, sorry Bang. Oke, silakan Bang Nofan. Kami sebentar ada waktunya kan. Kami main logika dikit bang.
Itu kan bisa nggak kayak gitu gitu. Ujungnya kan yang A itu kali 5, yang itu 0, sekian. Sedangkan akarnya 121 dan 169 tidak terlalu jauh, maka wah pasti besar A. Nggak bisa seperti itu ya Bang ya, kira-kira. Ini di luar apa enggak, belum tentu ya. Belum tentu Bang. Jadi ini kenapa dekat-dekat nih, tadi angkanya kan dekat-dekat nih. Ini oke, dapat 15. Kalau di sini misalnya saya kasih bila 9/4 misalnya bikin. Sama juga ya. Sama juga. Bisa jadi di sini hasil ini itu bisa lebih besar dari 2 misalnya Bang. Lebih besar dari 2. Ini kan lebih besar dari 2 ini nanti. Iya betul. Kalau karena kali ini misalnya lebih besar dari 2 lah. Artinya kalau ini lebih besar dari 2 misalnya 2,1 ya kan? Ini kan 15,1 hasilnya. Iya betul. Berarti lebih besar yang B. Nah, jadi perlu dicari, Bang. Uji materi, oke, sorry. Ya, perlu dicari. Karena ya kelihatannya kan bisa aja kelihatannya di sini lebih kecil ya, karena akarnya 121. Di sini akar 129. Ya, bisa dijebak. Nah, tetapi di operasi berikutnya itu di sini lebih besar hasilnya misalnya. Yang di B lebih besar hasilnya. Tentu secara penjumlahan, kalau di soal ini penjumlahan tadi itu akan B akan lebih besar dari A. Ya itu makanya misalkan tadi misalnya hasil kalinya itu 2,1 gitu. Kan jadi hasil akhirnya 15,1 kan? 15,1 ya. 15,1. Nah, maka B lebih besar dari A. Jadi ini contoh soal-soal perbandingan kuantitatif yang sederhana sih sebenarnya. Sederhana. Nah, ada sih. Nah, kemudian ini perbandingan kuantitatif juga. Yang ada perbandingan kuantitatif yang sifatnya senilai. Ada perbandingan kuantitatif yang berbalik nilai. Nah, cuman kalau konsepnya bingung, mana nih yang senilai, mana yang berbalik nilai ya. Nggak usah terlalu dipedulikan sama yang itu. Nah, kalau misalnya gini aja, dikaitkan dengan logika. Kalau misalnya pekerjaan dikerjakan oleh banyak orang, ya kira-kira akan lebih cepat selesai atau tidak kalau orangnya lebih banyak? Abang lebih dengar cepat. Nah, lebih cepat ya. Dengan produktivitas sama. Lebih cepat. Nah, kalau orangnya lebih sedikit tentu pekerjaan juga akan lebih lambat. Nah itulah makanya di pekerjaan di pekerjaan produktivitas pekerjaan itu dia perbandingan berbalik nilai deh. Nah, nanti kita coba di sini. Nah, 8 orang pekerja ini udah ada yang udah pernah dapat ya belum soalnya, atau kita coba soal yang di share tadi. Gimana Bang Kakak? Ini dulu nggak apa-apa, agak baru sedikit variasi. Yang ini aja. Oke, ya. Oke. Ya, kalau misalnya nanti kita coba apalah. Mungkin di grup nanti coba kita diskusikan, coba coret-coret juga nanti. Oke, 8 orang pekerja. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan ada juga soal cerita juga, menjadi bagian soal cerita juga. 8 orang pekerja, 8 pekerja mencetak 80 foto dalam waktu 60 menit. Oke. Nah, jika terdapat 5 pekerja, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak 20 foto? Nah, ini pekerjanya udah berkurang, fotonya juga berkurang, gitu kan? Kalau hanya pekerjanya saja berkurang, tentu kita bisa pekerjanya berkurang dengan ada suara yang apa ya? Pekerja yang berkurang dengan foto yang akan dihasilkan sama, tentu kan waktunya akan lebih lama. Ya, lebih lama. Misalnya kita masih nih mempertahankan 80 foto. Pekerjanya menjadi 5 pekerja. Ya kan? Waktunya berapa menit? Waktunya berapa menit ya, Bang Kakak? Ayo. Nah, ini kan sudah sebanding ya. Jadi kita tidak perlu lagi membandingkan ini, kita hanya membandingkan pekerja dengan menitnya. Nah, kalau konsepnya produktivitas itu
pekerja menit gitu. Jadi produktivitas dia 8 pekerja 60 menit. Nah, kalau 5 pekerja tentu kan akan lebih kecil. Lebih lama ya, lebih lama. Nah, itu bisa dengan dikalikan ini 8 dikali 60. 8 dikali 60 540. 480, Bang. Oke, tunggu ya. 8 kali 60 per jumlah pekerjanya yang di sini per 5. Oke. Dapatnya berapa? enam puluh. 96 ya? 96. 96. 96. Berarti 96 menit. Oke. Nah, kita sudah dapat Abang dan Kakak. Ini kan sudah dapat ketika 5 pekerja mengerjakan 80 foto, dia butuh waktu 90 menit. Astagfirullah. Ini ulang lagi. Pencet terus nih. 5 pekerja. Mulai dari 5 pekerja aja ya. Yang tadi 80 foto. Ini 96 menit. Jadi 96 ini kita dapat dari perbandingan tadi. 8 dikalikan 60 menit. Ini 60 menit. Dibagi dengan 5. Nah, masuk akal kan? Kalau pekerjanya berkurang, maka waktunya akan lebih lama. Ya, 96 menit ya lebih lama daripada 60 menit. Nah, sekarang kondisinya fotonya yang dikurangi. Pekerjanya tetap. Ya. 5 pekerjanya tetap. Kan 5 pekerjanya tetap. Fotonya menjadi 20. Oke. Nah, dari 80 ke 20 ini berapa Dibagi. berapa kali lipat? 24. 4 kali lipat. 4 kali lipat. Nah, berarti di sini bagi 4. Nah, kalau dia mencetak 20 foto, 96 menit dibagi 4. Berapa? 24. 24. Ya. 24 menit. Nah, jadi dapat ya? Ada ya 24 ya? Nih. D. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang pekerja, itu dibawakan ke logika. Bawakan ke logika saja. Biasanya memang banyak sih kalau ya masing-masing sih punya caranya masing-masing ya Bang Kakak. Tapi selama itu masih sesuai dengan logikanya, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan kaidahnya, itu tidak jadi masalah. Ada yang misalnya mengerjakan ini ya langsung misalnya 8 per 5 misalnya. Sama dengan X per 60 misalnya. Ada yang bikin mengerjakan tuh kayak gini gitu. 5X sama dengan 480 sama dengan X sama dengan 96. Nah, kemudian nanti yang ini dibandingkannya 80, kemudian dibandingkannya yang foto 80 per 20 sama dengan 96 per X. Berarti ini sama dengan X per 96 per baru ya 80 per 20 sama dengan betul 96 per X misalnya. Ya. Nah, ini kan 4 ya, sama dengan 96 per X. 4X sama dengan 96. X sama dengan 24. Nah, tapi kan kadang-kadang kita enggak bingung. Kadang-kadang bisa bingung. Ini dari mana nih kok bisa jadi 8 per 5, kok bisa jadi 80 per 20 gitu. Nah, sebenarnya kedatangan itu dari yang di atas ini tadi. Dari yang kami bikin per baris tadi nih. Nih. Nah, kalau misalnya dengan jumlah foto yang sama, berarti kita hanya membandingkan pekerja dan menitnya saja. Nah, kalau fotonya berbeda, pekerjanya sama. Ini fotonya, jumlah fotonya sama. Ini pekerjanya yang sama.
Nah, kita membandingkan antara foto dan menitnya saja. Gitu. Jadi ini untuk 3 variabel. 3 variabel, ada pekerja, ada foto, ada yang menit. Nah, untuk yang sederhana sih biasanya kan 2 variabel saja. Misalnya pekerja dengan hari. Hari. Nah, kita coba ini di luar soal ini. Misalnya satu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dalam waktu 8 hari. Nah, berapa orang yang harus ditambahkan jika pekerjaan itu harus dikerjakan dalam waktu 4 hari misalnya? 24, Bang. Berarti ya tambahannya berarti Ditambahkan. 12 orang. Nah, ya. Nah, kan biasanya kan seperti ini kan. Ya. Ini sama aja sih, sama aja. Ini dikalikan, kayak tadi kan kita ngalikan 8 dengan 60-nya, kemudian dibagi dengan yang bawahnya nih. 12 kali 8, 96 bagi 4. Nah, 4. Maka di sini dapat 24 orang untuk 4 hari. Ya, nah sementara dalam soalnya tadi yang ditambahkan, hati-hati Abang Kakak, ini mungkin sudah disampaikan, yang ditambahkan. Kita sudah punya kondisinya 12 orang yang bekerja. Kemudian perlu penambahan berarti 12 orang lagi. Ya. Nah, itu untuk ini perbandingan kuantitatif ya seperti ini. Perbandingan kuantitatif yang lebih ada hitung-hitungannya. Kalau yang tadi kan hanya membandingkan antara 2 variabel yang ada hitungan juga di dalamnya, cuman ini ya lebih apa sedikit lah. Tapi tetap mudah kok. Ya, Bang Kakak yang mudah ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kadang-kadang yang pekerjaan ini nih kalau ada gangguan-gangguan seperti itu Bang, jadi agak bingung gitu. Pokoknya sakit sekian atau macet sekian hari yang gitu-gitu itu udah mulai kacau. Ya, gangguan hari itu kita tidak menghitung hari yang terganggu. Tunggu loh, di sini ada enggak ya? Enggak ada pula. Sebenarnya ada sih soal yang gangguan hari itu Bang, cuma enggak masuk dalam sini. Oke. Jadi kita hitung dulu sampai misalnya dia ada kerja kan 30 hari ya Bang ya. 30 hari. Ternyata di hari ke-20 berhenti, ada libur misalnya. Libur 5 hari. Berarti kan dari 20 ke hari ke-25 itu kan tidak bekerja. Off ya. Off. Nah, dia bekerja lagi di hari ke-26 sampai 30. Ya. Sementara di sini dia bekerja dari hari 1 sampai ke hari ini 21 lah ya. 21 sampai 25, ini hari 1 sampai ke 20. Oke. Nah, ini kan ada hari yang off. Artinya di hari yang off ini tentu kan tidak ada progres ya, tidak ada perkembangan, nol progresnya. Nah, di hari ke-26 sampai 30 ini harus dikejar ya yang kekurangan ini. Kejar kekurangan ini. Nah, pekerjaan dari hari 1 sampai ke hari 30 itu adalah pekerjaan yang utuh, yang 100%. Oke. Atau 1 ya, 100% kan 1, pekerjaan yang utuh. Nah, kita hitung dulu. 1 sampai ke 20 ini dia sudah sejauh mana pekerjaannya. Misalnya baru 50% ya. 1 sampai 20 ini baru setengah jalan lah kerjanya gitu. Setengah jalan. Nah, seharusnya kan di tanggal ini 21 sampai 30 dia kan harus ngerjakan 50% lagi gitu. Nah, ternyata libur misalnya dikarenakan PPKM nggak bisa kerja gitu kan. Jalan ditutup dan segala macam. Nah, baru bisa kerjanya di tanggal 26 sampai 30 misalnya. Nah, artinya 50% ini, yang 50% sisanya itu digesak di sini. Nah, penggesaan pekerjaan itu ya bisa dengan menambahkan pekerja, pasti menambah pekerja atau meningkatkan produktivitasnya. Tapi kalau meningkatkan produktivitasnya kan butuh waktu lama ya. Misalnya ada pelatihan dulu segala macam gitu. Nah, kalau misalnya menambah pekerja dengan kualitas dengan produktivitas yang sama, ya bisa langsung. Nah, jadi yang di sini
ini hanya kita menghitung sisa pekerjaan saja. Atau misalnya kalau di sini baru 40%, nah ini 60% sisanya yang kita hitung pekerjaannya. Nah ini kan perbandingan nanti, misalnya di sini ya, kalau misalnya ini pekerjanya sama tadi 12 orang pekerja, baru selesai itu 40% 0,4 gitu kan. Nah, di sisa berapa hari? Ini berapa hari? 20 hari gitu, 20 hari. Nah, di sini titik-titik ya, belum ada tahu kita sisa harinya. Ini 0,6 pekerjaan. Di sini tinggal berapa hari lagi? 5 hari misalnya. 5 hari. Nah, ini bisa diperbandingkan dengan seperti ini, cara seperti ini. Gitu, Bang. Memang agak lebih rumit, tapi kita hanya kita hitung dulu sudah sejauh mana pekerjaannya sampai hari ke-20 itu. Kemudian sisa pekerjaan lah yang akan dikerjakan di hari ke-26 sampai 30. Dan biasanya kan penambahan orang ya. Ada pasti penambahan orang karena menggesa dia harus selesai di hari ke-30 gitu. Itu nanti Berarti kalau sisa maksudnya yang 10 hari itu ya, Bang? Cuma sisa 10 hari berbandingan dengan 5 gitu. Enggak, dia bekerja kan 5 hari nih, Bang. Yang ini ya enggak 5 hari. Yang 26 Ya, sampai 30. jadi kita bandingkan yang kalau fullnya itu tetap yang 30 tadi. Iya, fullnya 30. Fullnya ke 30. Gitu. Kami kira yang sampai 20 hari dianggap tidak ada, sisanya enggak seperti itu ya. Enggak, 20 hari ini tetap ada, Bang. Jadi dari sini kita dapat sisa berapa pekerjaan lagi yang dari 20 hari ini. Oke. Oke, nanti kalau ada soalnya mungkin nanti awas lah, Bang. Ada tuh kemarin, cuman entah di mana taruhnya. Kayak gitu. Nah, atau kita coba beralih ke apa ya, pembahasan yang tadi. Kasihan kalau enggak di apa. Kalau enggak dilihat. Udah nampil ya, Bang Kakak? Udah. Udah, ini Word ya. Filenya file Word. Bentar. Starting. Oke, tadi dari hasil apa? Hasil share soal ya tadi ya. Nah, ini kita coba dulu beberapa. Nah, ini perbandingan kuantitatif ya, yang sederhana tadi. Cuman hati-hati terjebak sama sama kalimatnya, sama apa yang tercantum dalam soal itu. Nah, bentar. Soalnya adalah jika X sama dengan harga cetak 5 buku, masing-masing buku 160 halaman dengan harga Rp100 per halaman. Dan Y, harga cetak 20 buku, masing-masing buku 50 halaman dengan harga Rp80 per lembar. Nah, ada dua satuan. Bang, nggak tertampil di screen-nya, Bang. Yang soal yang mau bacain. Oke. Ya. Makasih ya, Kak ya. Soalnya harus Ya, ganti-ganti. sama-sama, Bang. Udah nampak? Nampak, Bang. Bang, Oke. boleh Bang zoom kan, Bang? Karena ini dari Word, Kak. Kayaknya. Oh ya, nggak bisa ya, Bang. Oh ya, mana yang terbaik aja, Bang. Tapi nampak kan, Kak? Tunggu, kalau udah awak crop sedikit deh, tapi Nampak perseginya aja, Bang. nampak perseginya aja. Udah jelas ya soalnya? Oke. Jelas, coba, Bang. Oke, Bang, bisa kita zoom, Bang. Oke, lanjut, Bang. bisa dibaca ya? Bisa, Oke. kalau kita zoom bisa. Nah, oke, makasih. Ini ada suara yang agak berisik. Mohon apa, Bang? Oke. Jika X ya. Jadi kalau ada apa kayak gini ya langsung aja tuliskan kan. Langsung tuliskan X. Nah. Nah, X adalah harga cetak 5 buku.
Jadi X ini 5 buku. Bentar ya Bang Kakak ya. Ini drawingnya kemana lagi? Tes. Ya, hadir. Hadir Kak. Tadi nyari apa? Nyari tinta. Oke. X adalah harga cetak 5 buku. Jadi 5 buku ya. 5 buku. Masing-masing buku X-nya adalah 160 halaman. Harga cetaknya 100 per halaman. Harganya 100 per halaman. Kira-kira berapa harga cetak untuk 5 buku ini? Satu buku berapa? 16.000. 16.000. Nih, kalikan aja. Ya kan? 16.000. Nah, kalau 5 buku berarti dikali 5. Ya, kali 5, maka hasilnya adalah 80.000. Nah, kemudian yang Y. Yang Y apa tadi? 20 buku. Ya, yang Y ini adalah 20 buku. Masing-masing buku 50 halaman. Harganya 80 per lembar. Oke. Satu lembar ada berapa halaman? 160. Satu lembar satu halaman. Satu lembar satu halaman, Bang Novan. Kami jawab ya juga tuh Bang. Satu lembar 2 halaman, Bang. Satu lembar 2 halaman. Ada yang lain? Oke, betul. Ya. Jadi hati-hati sama lembar sama halaman. Halaman kan timbal balik ya. Halaman timbal balik. Kalau lembar kan satu kertas kita tarik itu kan satu lembar gitu kan. Nah, berarti satu lembar, kalau kertasnya satu lembar, berarti dia ada 2 halaman, ya kan? Berarti ini harganya per halaman adalah, kita konversikan dulu. Misalnya gini ya. Harga kita konversikan ke halaman, berarti kan lembar sama dengan 2 halaman ya. 2 halaman. Nah, berarti harganya adalah yang Y 40 rupiah per halaman. Tinggal bagi aja, 80 bagi 2, 40. Nah, barulah dapat ya. Baru dapat kita cari harga satuan satu buku itu harganya berapa. Tinggal kalikan 50 dikali 40, ada 50 halaman. Harga per halamannya 40, berarti ini 20.000. Oke. Kemudian dia cetak 20 buku ya. Kayaknya ada yang keliru nih. 40.000. Ah, ya, ini bukan 20.000. Ini 2.000. Ini 2.000. Ya. 2.000 ya. Nah, 50 kali 40 2.000. Nah, dikali 20 buku adalah kali 20 40.000. Maka kita bandingkan X pasti lebih besar dari Y. Karena X-nya 80.000 dan Y-nya adalah 40.000. Ya, jawabannya benar yang ini. Yang A. Nah, ini kena jebak nih. Kena jebak karena memang pasti sama jawabannya kalau kita tidak perhatikan satuan yang lembar tadi. Pasti sama dengan dia. Jadi hati-hati ya Bang Kakak. Jadi 2 sih kuncinya untuk TIU. Memang soalnya kelihatan mudah dan memang mudah.
ketelitian sama kecepatan. Ini memang bisa lebih cepat. Cuman kalau awak cepat nanti kasihan enggak paham pula nanti abang kakaknya kan. Jadi sengaja diperlambat. Iya. Kalau misal udah paham bisa langsung coret-coret aja. Ini kalikan, dapatlah X sekian, X 80.000, kemudian dapat Y 40.000. Maka kalau dibandingkan X lebih besar dari Y-nya. Oke. Iya, Bang, kena jebak ya, Bang. Iya kena Iya, jebak, betul, betul. hati-hati. Tadi pede sekali sama dengan itu, Bang. Pede Mas sekali. Iman. Iya, Beda kan pede, dengan sorry. jawabannya, kok salah ya gitu. Ini hati-hati yang buat soalnya sering ngeprank ini kayaknya. Kak. Iya. Semoga nggak keluar nanti yang jebakan seperti ini ya, Bang. Iya, semoga aja, Kak. Yang gampang-gampang aja. Iya. Tapi minimal kalau udah paham, ya kan? Kalau udah paham, ya sebenarnya ya kalau ini juga sedikit sharing, kalau misalnya matematika, awak kalau sebenarnya suka sih matematika, saya suka matematika abang kakak, cuman tidak suka menghafal rumus-rumus juga segala macam. Jadi ya karena sering ngerjakan latihan mungkin masih ingat gitu. Kalau misalnya kelupa, satuan itu juga bisa menjadi bekal kita dalam mengerjakan matematika. Ya mungkin kalau misalnya ada di sini yang abang kakak yang sudah basicnya dari S1 matematika atau fisika, ya mungkin udah expert lah di sana. Ini sekedar sharing saja. Dari satuan itu kita bisa mengerjakan bisa menyelesaikan persoalan gitu. Kayak gini tadi kan. Kayak misalnya gini, yang ini harga satu harganya 100 per halaman gitu misalnya kan. Ini kan 100 per halaman, tanpa rumus per halaman. Kita mau nyari harga buku, tentu kita hilangkan halamannya, kalikan dengan halaman. Jumlah halamannya ada berapa? Ada 160. Nah, dari satuan kan ini bisa dicoret. Nah, ini kan RP, berarti RP 100 per halaman gitu tadi kan. Berarti tinggal RP, satuan RP-nya masih ada, RP 16.000 gitu. Nah, ini kalau ini kan sederhana. Kalau misalnya nanti ada yang lain-lain, yang di sana tercantum satuannya, masih ada satuannya, satuan itu bisa menjadi bekal kita dalam menyelesaikan. Kita mau cari apa sih? Kayak di sini kan RP per halaman ya, RP per halaman. Kemudian ada halaman. Berarti kan tinggal kalikan halamannya saja. Halamannya ada yang di bawah satu sebagai penyebut, kemudian ada yang di atas. Berarti kalau dikalikan hilang halamannya, baru kita dapat hasilnya rupiah gitu. Dapat harga gitu, harganya rupiah. Nah itu juga sedikit sharing. Jadi kalau misalnya rumusnya lupa, ya dari satuan ya bisa kita kerjakan. Oke, lanjut ya Bang Kakak. Ada yang mau ditanyakan yang ini tadi? Mas? Oke. Nah, ini juga pekerjaan tadi. Nah, seorang laki-laki, ya ini perbandingan ya pekerjaan yang tadi. Seorang laki-laki, sebuah pekerjaan dikerjakan oleh seorang laki-laki dalam waktu 1 jam. Ini less than minute. Apakah nambah 1 gelombang lagi? Gimana Bang Kakak? Udah malam ya? Halo? Nggak apa-apa sih, Bang. Nggak apa-apa? Kalau saya nggak apa-apa, nggak tahu yang lain. Kalau saya nggak, Boleh, Bang. Kalau gurunya mau kami ayo aja. Kalau saya Bang, lanjut Bang. Kalau saya enggak masalah, Lanjut, Bang. Ilmu gratis. Oke, makasih Bang. Kalau enggak masalah. Jadi mana yang mau istirahat? Semoga Tuhan memberkati, Bang. Ya, mana mau istirahat silakan. Mana yang mau lanjut kita Ya gitu buka. aja, Bang. Kita buka satu apa lagi? Karena ini udah ada peringatannya less than 1 minute. Oke, Bang. Sip. Ya, yang mana lanjut nanti mungkin kayaknya link yang sama juga enggak apa-apa. Kayaknya masih link yang sama. Soalnya saya buka link Oke, udah share-nya udah masuk ya, Bang Kakak? Udah muncul ya? Sudah, Bang. Oke. Kita lanjut lagi ya. Terputus saya enggak tahu tadi. Lanjut. Masih semangat ya Kak Eka ya? Masih, Bang. Masih. Udah minum kopi tadi. Wis, mantap. Sama Panadol. Sama Panadol ya, janganlah. Enggak lah, mudah ini juga. Sama Panadol. Jadi bisa ya ternyata pakai link yang sama dia muncul lagi gitu. Kalau udah di-oke kan. Tinggal 13 orang partisipan sementara, mungkin ya kita lanjutkan aja.
Mana yang mau masuk ya masuk, mau ke left ya left, nggak apa-apa. Nah, yang tadi itu tadi berarti itu Ya. 66 lembar ya Bang Nofwan ya. Karena tadi Iya, kelirunya di sini berarti Bang. iya. Ini udah benar sih caranya, cuman tadi kita yang 100-nya itu enggak Silap. pakai ribu, silap ya. Iya. Nah, caranya seperti ini. Jadi dengan itu dia maka dapat 220 lembar. Kita cari dulu jumlah total lembar uangnya. Oh iya. Oke. Kalau kami tadi ke rupiahnya tadi ke situ tadi emang. Iya ya. Iya, ke rupiahnya kalau ke Iya, rupiahnya enggak ketemu dia. nggak ketemu. Karena dia Iya. ada dua perbandingan berbeda itu, Bang. Betul. Nah, Oke. oke. Siap. Oke, soal berikutnya ada page 5, berarti soal kelima dari 19. Ini berkaitan dengan geometri. Tapi kalau geometri ini sebenarnya ini gambarnya geometri itu sebaiknya kalau untuk supaya lebih teliti digambarkan aja terlebih dahulu Abang dan Kakak. Bentar. Jadi ruang terbuka hijau berbentuk persegi panjang. Berarti kayak gini ya. Ini orang-orang apa? Planologi, arsitek ini udah jago nih. Ruangnya enggak persegi lagi, udah bentuk-bentuk aneh-aneh. Nah, berukuran panjang 120 meter dan lebarnya 80 meter. Di sekeliling RTH bagian luar, hati-hati. Di sekeliling RTH bagian luar akan dibuat jalan untuk pejalan kaki yang lebarnya 2 meter. Berarti kalau dia bagian luar, berarti di luarnya. Ini dia. Nah, gini kira-kira jalannya. Jadi tamannya itu di tengah-tengah. Oke. Nah, lebarnya 2 meter. Jadi ini 2 meter. Ini ke sini juga 2 meter. Sama lebarnya. Jika pembuatan jalan adalah Rp200.000 per meter. Jadi ini buat jalan ini biaya proyeknya 200.000 per meter persegi. Ya. Biaya total untuk pembuatan jalan adalah, nah itu yang ditanya. Nah, yang harus kita cari adalah berapa luas ini, luas jalannya. Baru nanti dikalikan dengan harganya. Luas jalan ini berapa? Panjang kali lebar. Iya, karena ada 2 persegi panjang nih Bang. Ada yang kotak luar, ini kotak luar. Iya ya, nggak tahu tuh. Mana nih? Ini kotak luar, ini kotak dalam. Iya betul. Nah, cari luas yang ini, luas yang diarsir ini, yang jalan ya, yang diarsir. Bisa enggak kalau kita kurangi antara luas kotak yang di luar, luas persegi panjang di luar, dikurang luas persegi panjang Dalam. persegi panjang yang di dalam. Yang dalam yang ini kan? Yang 120 sama 80, ya kan? Nah, kalau yang dalam ini 120/80, kalau yang di luar berapa jadinya? Panjangnya? 122,82 bukan ya? 124, Bang. Ini 2 meter di sini. Oh, 4. 2 meter di sini. Silap. Oke. Oke. Bawahnya? Oke. Lebarnya? 24 juga. 84. 84. Nah, jadi kita kurangilah, kita carilah luas yang di luar, berarti kan tinggal kalikan ya, luas persegi kan panjang kali lebar. 124 kali 84 dikurangi 120 kali 80. Ya. Nah, ini kalau ini berhitung cepat juga. Ini 96. 816. Ya, Bang. Ini berapa hasilnya? Pasti di atas 10.000. Iya. Nah, ini bisa cari dengan kali biasa juga enggak apa-apa kalau keliru. Iya. Sebenarnya payah juga nih kalau apanya. Mengeluarkan 4-nya. Iya. Jadi 120 nanti tambah 4 kali 80 tambah 4 gitu. Iya. Bisa sih kalikan satu lah, tapi lama. Bagus kalikan aja kan? Iya. 24 kali 84. Ini 496. Ini 2 10.416, Bang. Berapa, Bang?
10.416. Nah, 10.416. Ntar ya kita coba lanjut ya. 32, 3, 19, 992. 61, 4. Ya, 10.4116 kurang 9.600. Nah, kurangi. 816 ya. Iya, Ya, 816. 816. Nah, inilah 816 ini adalah luas jalan itu. 816 meter persegi. Nah, sementara di soal, biaya pembuatan jalan adalah 200.000 per meter persegi. Nah, ini sama kayak tadi kan. Kita tidak tahu rumus ya. 200.000 rupiah Rp per meter persegi. Kalau tidak tahu rumus ya tinggal kalikan aja. Hilang kan meter perseginya, ini kalikan tinggal rupiah. Berarti jawabannya dikalikan 3, 16, 3, 45. 163.200.000. Ya, 163.200.000 rupiah. Ada ya? Itu yang D. Berarti memang harus tahu luarnya dulu ya Bang ya? Ya, karena kita mencari yang jalan Bang. Jadi sebenarnya yang jawab 80.000 ini terjebak sama 40 100, mungkin kalau dia jawab 192 juta, dia terjebak, dia kalikan langsung, dia cari luasnya kan. Langsung dikalikan dengan harga per meter perseginya. Nah, tapi tidak, kondisinya berbeda, makanya harus digambarkan dulu. Kadang-kadang bisa jadi dia bikin jalan di dalam, di bagian dalam misalnya. Kalau di bagian dalam kan di sini, gitu. Tentu kan berkurang. Kalau ini kan udah dijelaskan dia di bagian luar. Bagian luarnya berarti Bang. di kelilingnya. Ya. Bang, sorry Bang, nanya Bang. Oke. Kok jadi tambah 4 jadi 124 ya Bang? Bukannya dia ditambah 2 meter? Sorry, Ya. mungkin tadi saya ada yang skip. Oke, Kak. Lebar jalan 2 meter. Oke. Oke, lebar jalannya 2 meter. Dan jalan itu dibuat sekeliling. Jadi sekeliling itu kan semuanya kena nih. Nah, di sini 2 meter, tentu di sini 2 meter kan. Ya. Gimana Kak Eka? Nah, sementara kita punya lebar, punya panjang ya, yang 124 tadi panjang, punya panjang yang persegi, tanahnya persegi awal, itu 120. Kalau sudah buat jalan di luar, otomatis ini kan jadi tambah panjang ya. Nah, di sini ada 2 meter, di sini ada 2 meter, di sini ada 120. Ditambahkan. Itu makanya dapat 124. Karena gitu ya. 2 meter jalan itu ya kiri kanan gitu. Enggak kiri aja gitu. Karena dia sekeliling ya buat jalannya tadi. Itu makanya dia jadi 124, Kak. Berarti harus baca soal juga ya Bang? Ya, harus teliti baca soal, Bang. Karena itu tadi, karena tipe soal HOTS itu ya soalnya mudah gitu. Tapi kadang-kadang karena apa? Karena kita nganggap mudah, ternyata ada satu kata aja misalnya ini kan bagian luar ya. Bagian luar ini yang menjadi apa kan? Yang menjadi kuncinya. Kan Ya, kalau tinggal kali-kalikan aja tuh Bang. iya, kalau apa kan tinggal kali-kalikan aja gitu. Iya. Nah, tapi ya karena jalan 2 meter apa? Lebarnya 2 meter, kalikan aja 120 kali 2 gitu kan. 80 kali 2 gitu kan. Kali 200. Kali 200 nanti. Tapi enggak kayak gitu. Tapi kalau orang proyek, orang apa? Ya orang proyek infrastruktur ini udah paham nih. Oke. Oh, Tamara nih jagonya Tamara ya. Ada yang jago ya Kak ya? Itu anak arsitek. Biasa aja, Kak. Asik. Benar ya kayak gini ya. Akhirnya keluar suara Tamara ya. Oke. Mungkin apa yang ini 40 menit yang les ya Kak ya? Gimana? Kakak Abang? Oke. Oke, Karena- Bang. Ya, Banyak Bang. Oke, Bang. Kami Terima nih, Bang. kasih. hari pun udah larut. Mungkin nanti kalau misalnya apa ada kesempatan lagi ya bolehlah nanti kita apa lagi, kita bersua lagi. Iya. Oke. Nah,
Ya, ini juga perbandingan. Tunggu, cari yang perbandingan dulu ya. Ini rata-rata Mian. Diskon. Ini deret. Ini tuh yang diskon gimana tuh? Ya, diskon. Ini agak kurang jelas. Kejauhan waktunya. Wah, ini juga. Ini sebenarnya enak juga nih, cuman kejauhan pula. 20 pegawai magang. Suku. Ya. Ini sama nih kayak tadi nih. Sama. Yang laki-laki sama Angkanya perempuan aja tadi. beda ya. Ya, Iya. sama nih. Ini bisa lah nanti ya coba-coba ya latihan Bang Iya, oke. contohkan ya. Oke. Pakai Oke, cara siap. kayak tadi coba. Nah, ini soalnya ini ada Oke, siap. 3 nanti variabelnya. Ada berapa buah Iya. kerajinan yang diselesaikan, ada orang, kemudian ada waktu. Ini 3 variabel. Nah, kita coba yang ini aja lah, yang tadi. Yang mana? Stasiun. Nah, ini kerajinan. Yang ada liburnya. Nah, ini ada kecelakaan ya. Oke. Ini ada kecelakaan nih, Bang. Nah, ini kita coba ya karena ada terpotong ya. Nah, seorang seniman bisa menyelesaikan satu kerajinan, satu seniman 4 jam. Wih, pindah deh, sorry. 4 jam. Nah, 4 jam. Dengan bantuan asisten, kesenian tersebut selesai dalam waktu 3 jam. 3 Nah, jam. jadi satu kerajinan, di sini satu seniman ditambah satu asisten, ya kan? Kan dengan bantuan ya. Ini selesainya 3 jam. Nah, karena kecelakaan, seniman tersebut harus beristirahat dan digantikan oleh asistennya. Berarti kan tinggal asisten yang bekerja lagi nih. Oke. Iya, ini Senimannya udah off istirahat sementara gitu kan. Kemudian ketika senimannya sudah karena kecelakaan digantikan asistennya, pertanyaannya adalah berapa banyak kerajinan tadi, hasil kerajinan tadi yang dihasilkan oleh asisten dalam waktu 6 hari, dan waktu kerjanya hanya 8 jam per hari. 8 jam per hari. Berarti ini langsung kita cari aja ini berapa jam dia kerja gitu. Adalah 48 jam. Kalikan aja. Total dia bekerja 48 jam. Nanti ini dapat dari sini nanti. Dari produktivitas dia. Nanti ini berguna di akhir gitu. 48 jam itu berguna di akhir. Oh iya. Oke. Oke. Nah, pertama kita cari ini. Yang 2 ini tadi. Berapa sih kesanggupan asisten itu mengerjakan satu kerajinan berapa lama? Nah, itu dia. Sementara satu orang seniman itu selesai 4 jam. Ya. Kira-kira asistennya lebih lama atau lebih cepat? Menurut Bang Novan ya tadi. Lebih lama. Lebih lama. Ya, asistennya pasti lebih lama gitu kan. Nah. Tadi logika pakai. Nah, pakai logika betul. Nah, disitulah kita nyari dari sinilah kita nyari berapa produktivitas asisten itu. Ya sama kayak tadi ya, per kan. Jadi di sini tambah dia kerja sama-sama. Oke. Nah, 1 per 4 jam seniman, ya kan? Seniman. Ditambah 1 per X jam. X. Ya kan? X-nya kita asisten belum tahu nih. Iya. Asisten. Iya. Sama dengan 1 per 3. Yang ini. 3. Oke. Oke. Oh. Nah, 1 per X asisten sama dengan 1 per 3 kurang 1 per 4. 4. Ini samakan penyebut 4
kurang 3 sama dengan 1/12. 1/12. Oke. Tunggu. Kok jauh? 12 jam, Bang. 12 jam. Ya, 12 jam. Betul. Oh iya. Oke. Ya, ini kan ini 1 agak per ragu X terlalu besar. Iya. sama dengan 1/12. Ini sama kayak tadi yang 1 per tadi tuh yang perempuan laki-laki tadi, Bang. Tapi menit ya. Ya, Kalau ini kan jam, ini ya. jam. Iya. Nah, Kita berarti uji ya. ini sekali silang, ya kan? Karena dia 1, X sama dengan 1 kali X kan X, 1 kali 12, 12. Ini adalah jam. Nah, satu orang asisten bisa menyelesaikan satu buah kerajinan itu dalam waktu 12 jam. Sementara dia punya jam kerja 6 hari, yang satu harinya 8 jam per hari. Berapa kerajinan yang bisa diselesaikannya? Ya kan? Itu pertanyaannya. Dia punya apa produktivitas itu 12 jam satu kerajinan. 12 jam. Kalau 48 jam? Bagi 12. 48 bagi 12. Di sini adalah 4, Bang. 4 kerajinan. Ada ya di atas tadi? Oke. Nih, berapa banyak kesenian? Iya, kesenian ya, sorry. Ya, kesenian kerajinan sama lah itu pokoknya. Berapa banyak kesenian yang dihasilkan? Berarti dia adalah jawabannya 4. Nah, ini ada jawab 12 nih, ini baru setengah jalan. 12 itu adalah waktu produktivitas waktu seorang Asisten saja. mengerjakan Mungkin, Bang. satu. Ya, gimana? Pekerjaan. Kalau misalnya langsung dikalikan aja langsung dibagi bisa nggak, Bang? Saya dapat tadi, Bang, kayak gitu, Bang. Kalikan gimana, Bang? Yang mana dikalikan? 4 kali 3-nya hasilnya 12, langsung dibagi yang jam sebanyak 6 hari 8 jamnya itu. Kebetulan sama, Bang. Cuman kalau misalnya 2 orang asistennya gimana? Dikali aja 2, Bang. 12 kali 2. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Itu tadi. Karena apa? Kebetulan satu orang asisten. Satu orang asisten. Kalau 2 orang asisten, dia kan di sini jadi per 2X nanti. Yang di bawah nih. Iya, per 2X. Iya. Nih, per 2X kan? Iya, per 2X. Dikali 2 ya, Bang ya? Nah, Abang tadi kan nggak memasukkan yang di sini, unsur di sini. Kalau Abang kalikan ini, ya kan? 12 itu kan 4 kali 3 ya? Iya. Nah, ini kan Abang hitung nih berarti yang di sini, variabel ini. Nah, variabel ini kan Abang hitung. Ini kebetulan dia 1. Kalau 1 bisa aja sih dikalikan. Tapi kalau di sini 2, apakah sama? Dikalikan 2 bisa nggak, Bang? Kira-kira? Enggak, beda, Bang. Kan itu 2X juga gitu. Tunggu. Enggak ya, jadinya pembagian ya, Bang ya? Tunggu, Bang. Awak coba lihat ya. 2X jadi 6 nanti dia, Bang. Iya. 6 jam. Kan dibagi juga. Kan dia Ya. kalau itu kan pindah nanti dia 2X pindah ke sebelah jadinya bagi, Bang. Ya, bagi 2. Nanti Dibagi ke sini ya. Ya. Ini dikalikan, kemudian dibagi ke sini. Iya, karena kan dia 2X kan itu kalau dikali kalau balik ke kanan dia jadi bagi, Bang. Oke. Kalau di sininya 2 seniman, Bang. Ini 1 asisten. Berarti 3 dia, Bang. Apanya? 2 kali 3 ya? Ininya X-nya. Enggak. Beda lagi. Nah, Oh, coba ya lagi. kalau 2 seniman di sini ya, berarti ini kan 2 per 4 kan? 2 seniman kan 1 seniman kan 4 jam. Kalau 2 seniman berarti kan dia 2 jam 1 per 2. Ya. 2 per 4. 2 per 4. Iya. 1 per 2 dia. Kalau 2 seniman kan jadi setengah jam 2 jam kan apanya? Produktivitasnya. 1 per 2 ditambah di sini adalah 1 per X ya. Sama dengan 1 per 3. 1 per 3 kurang 1 per 2 minus. Nggak bisa. Soalnya berarti salah. Nggak bisa soal kayak gitu. Ini 1 per X kan sama dengan 1 per 3 kurang 1 per 2 minus. Berarti tetap harus dimasukin yang cara kayak gini, Bang. Nggak bisa langsung dikali. Maksudnya itu kan kalau dia kan kalau 2X kan karena dia 2. Karena misalnya 2X itu kan kalau misalnya dibagi 2 kali X dibalikan ke sana kan dia pasti perkalian silang gitu kan, Bang? Iya, silang. Apa betul. sih nama itunya lupa, Bang. Jadi kan tetap dibagi kalau ke sana, kalau tambah kan jadi kurang gitu. Iya. Kalau kurang, kalau minus jadi plus dari situ kan, Bang? Iya. Nah, berarti memang harus dibuat kayak gini juga ya, Bang, ya caranya. Jadi Kalau harus diperhatikan gini ya.
Kalau abang misalnya dapat Maksudnya itu dengan nggak bisa cara cepet nih itu bang maksudnya. cara cepat, kalau kayak gitu kebetulan tuh bang kayaknya. Kalau menurut awak sih kebetulan. Karena memang gitu. ada sih beberapa cara cepat. Cuman kalau soalnya dimodifikasi kayak gini tadi, ini karena enggak tahu modifikasinya. Ya misalnya tidak satu seniman gitu kan. Tidak satu seniman, tidak satu orang asisten. Nah, kalau misal satu orang seniman, satu asisten bisa sih kayak cara tadi, cara abang itu cara cepat juga. Bisa. Tapi kalau dimodifikasi kan jadi bingung. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya abang bisa dapat dengan cara cepat seperti itu tadi, dan mau ngeceknya, bisa dengan ngecek kayak gini aja gitu. Mau ngecek lagi gitu misal. Bisa sih. Berarti kalau misalnya seandainya nanti satu kerajinannya misalnya 2 asisten, 1 seniman, itu 3X jadinya bang kan bang? Enggak lah. 1 seniman, 2 asisten ibarat kata. 1 seniman, 2 asisten, 2X bawahnya bang. Nih. Tetap 2X juga bang ya? 2X, bukan 3. Karena dia kan beda bang. Yang ini untuk seniman, mana tadi? Yang 1/4 itu, 1/4 kan untuk seniman, yang ini untuk yang asistennya. Yang 1/X. Jadi kalau 2 orang asistennya di sini kan 2X. Oh iya. Asistennya kan 2 orang kan. Iya. Berarti yang dicarinya itu kalau 2X-nya tetap yang dicari yang sebelah kanannya ya bang? Iya. Gimana bang? Ya berarti kalau misalnya 2X ini tetap dia 2X-nya tetap ya bang ya berarti ya kalau misalnya dicari yang itu ya bang ya? Iya. 2X-nya tetap ini bang. Tapi itu tadi abang bilang kan kalau misalnya jamnya ya bang ya? Di jamnya. Berarti yang berubah cuma yang atasnya aja bang ya, pembilangnya aja yang di atas itu yang berubah kalau misalnya 2 seniman jadi ya bang ya? Penyebut bang yang bawah nih. Ya, yang di atas bang, yang pernya itu. Mana? Yang 1 per itu kan, kalau misalnya dia 2 seniman berarti 2/4. Oh ya, gitu ya? 2/4 ya. Sorry bang, ya. Kalau 2 seniman 2/4 ditambah 1/2 misal kalau 1 asisten. Gitu ya bang ya berarti ya. Ya. Itu sih kalau misalnya dimodifikasi bang, takutnya keliru dengan cara cepat tadi gitu. Itu sih. Awak enggak Atau jumpa kayak gitu bang. Betul. Tapi kalau misalnya jumpa kayak ini abang langsung bisa cepat kan dengan menyelesaikan seperti itu karena udah tahu jalannya tadi. Oke. Gitu bang Ahmad ya. Iya bang. Oke. Nah gitu, ini sama sih kayak tadi yang perbandingan kuantitatif berbalik nilai karena kalau makin banyak ya makin cepat gitu. Oke. Kemudian kita cari lagi yang perbandingan ya. Ini jarak ini dari Kak apa ya tadi ya? Kak Eka ya? Kalau salah Kak Eka tadi. Kak Eka masih ada? Iya, betul bang. Menarik itu yang soal Kak Eka yang kereta api. Boleh kita bahas aja yang kereta api? Ya, lanjut bang, kereta api. Mana kereta api tadi ya? Kita soal Kak Eka yang kereta api. Yang terakhir bang. Nah ini yang ini ya. Nih, ini soal jebakan sebenarnya. Karena apa? Ini Kak Eka jawab 90, ini kakaknya jawab ya Kak? Iya benar bang, itu salah. Kemarin itu simulasi. Tapi kakak yakin ini benar? Ya, karena itu saya minta pencerahan. Oke. Nah, ini jebakan juga. Jebakan dari yang buat soal. Sebenarnya dia ada 2 kecepatan. Ada 2 kecepatan. Dan ada 2 kecepatan dan dengan jarak yang sama. Kan tinggal tinggal ditambah aja bagi 2 gitu kan. Tapi tidak sesederhana itu Ferduso gitu. Jadi kayak gitu apanya kan. Nah, kalau kita gambarkan, ini ada gambar 2 stasiun dari R ke S. Nah, keretanya berangkat dari stasiun R menuju S ini kecepatannya 72 km per jam. Dia berangkat ke sana dulu. Kemudian setelah dia sampai di stasiun S, dia kembali lagi ke stasiun R dengan kecepatan 108 km per jam. Ingat, konsep jarak, ini kan konsep jarak. Ya, yang tunggu dulu. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata. Soalnya udah cukup. Nah, kita penyelesaiannya.
Nah, yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. V biasanya disimbolkan dengan V rata-rata adalah jarak total per waktu total. Kecepatan waktu total. Ya. Sementara di soal kan kita tidak tahu jaraknya berapa, waktunya berapa. Ya. Ya kan? Tidak tahu jaraknya berapa, waktunya berapa. Nah, untuk lebih mudahnya, ini bisa diasumsikan jaraknya, diasumsikan saja. Karena berapapun nanti jaraknya, itu akan sama mendapatkan waktu yang sama gitu. Jadi dengan bilangan ini 72, 108, kita bisa buat jaraknya. Kita misalkan ya, asumsi itu kita misalkan jaraknya adalah kelipatan persekutuan dari 72 dan 108. Kelipatan persekutuan terkecilnya, KPK. Kalau dulu waktu kita belajar di bangku sekolah, kelipatan persekutuannya. Jadi kelipatan persekutuan itu kan misalnya 72, berikutnya 144 kali 2 kan? 3, 216, 288 ya. Nah, 108, 216, tambah 108 lagi, 324 ya. Nah, ini kan dapat nih. Dia akan sama ya, akan berkelipatan di angka 216. Oke, so, lebih mudah, ini lebih mudah. Jadi kita misalkan jaraknya ini adalah 216 km. Oke. Nah, kalau ada jarak 216 km, dari R ke S berapa lama, Abang dan Kakak? Dia punya kecepatan 72 km per jam. Jaraknya 216 km. Nah, ini lupa rumus. Ya, rumusnya kan biasanya kan ini kan JKW ya, JKW. Presidenku. Tunggu, pen. Ya, rumus jarak itu kan JKW. Ini jarak ya. Jarak, Ya, Bang. kecepatan, waktu. Yang ditanya apa, Bang? Yang ditanya ini waktu. Ya. Ini waktunya berapa? Berarti jarak per kecepatan. Nah, Berarti jaraknya 216 per 72 ya? 72. Berapa? 3 jam. 3 jam. Oke. 3 jam. Dari R ke S 3 jam. Ini R ke S ya. Nah, kemudian dia dari S ke R, dia bergerak 108 km per jam dengan jarak yang sama, 216 km. Berapa lama? Berarti 216. Berarti 2 jam, Bang. 2 jam. 2 jam. 2 jam. Oke. Ini dari S ke R. P. PR. R1, RS. Iya. Oke. Nah, dia jalan bolak-balik. Jadi kalau dia bolak-balik, misalnya kayak gini. Dari sini ke sini dia tempuh 216 km. Kemudian dari sini ke sini dia tempuh 216 km. Jarak totalnya berapa? 432. 432. Jarak total. 432. Waktu total ini 5. 5. Waktu total 5. Tinggal kan kita nyari V rata-rata tadi ya. V rata-rata, kecepatan rata-rata. Jarak total Jarak per waktu. per waktu. N in 10 minutes. Ya, masih bisa. Nah, jarak per waktu. Inilah dapat berapa? 6,4 km per jam. Bukan 90. Ini berarti harus cari satu-satu dulu ya, Bang ya? Obat ya? Harus cari satu-satu dulu berarti, Bang? Iya. Iya. Karena dia jarak total per waktu total. Karena ada waktu di sana, ada jarak di sana. Kalau yang dimunculkan di soal kan hanya kecepatan. Iya. Itu. Oke, Bang. Oke. Kalau yang rumus Baik, jarak per kecepatan 1, kecepatan 2 itu apa, Bang? Gimana? Jarak per kecepatan 1? Tambah kecepatan 2. Kalau Oh, dia menyusul. kalau ya nyusul juga dan juga berubah kecepatan. Papasan. Ya, yang berpapasan itu, Bang.
Itu berpas-pasan kalau ditambah, kalau nyusul kecepatan 2 kurang kecepatan 1 ya Bang ya? Ya, Selisih dulu Bang dicari ya Bang ya. Nah, ada modifikasi soal itu lagi Bang, kayak gitu tuh. Misalnya dia nyusul kan nanti kapan dia ketemu, kemudian dia beristirahat. Setelah beristirahat berubah lagi kecepatannya. Tapi enggak ada di SKD. Janganlah Bang, mending nanti hitung-hitungnya Bang. Pusing ya, pusing. Itu langsung tembak tekudo lah Bang. Banyak modifikasi ya, cuman ya enggak ada lah soal-soal kayak gitu tuh. Yang kayak gini lah sederhana. Shooting to the horse. Ya, yang langsung ya bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit lah. Ini kan kalau udah paham caranya kan cepat ini Bang. Enggak juga Bang. Enggak juga ya. Iya, enggak juga Bang, enggak sederhana nih Bang. Banyak ini Bang. Banyak ya. Kayak tadi 90 pede sekali. Wah, 2 detik kesenyum rupanya salah. Kami jawab ini juga. 90 juga ya Bang ya. Iya, tapi pede sekali betul Bang. Oke. Bisa juga curiga nih, cuman ada satu yang ada komanya gitu kan. Langsung aja lah gitu. Iya kalau bener Bang. Ya, nggak tahu nasib Bang kan. Oke, tapi enggak apa-apa, itu apa jurus terakhir lah. Ya, berarti kalau seperti ini itu memang harus kita cari apa namanya tuh jarak sama ini ya Bang ya, jamnya ya. Jaraknya diasumsikan. Kalau enggak asumsi ya. Kalau diketahui nanti lebih gampang kita mungkin ya. Iya, kalau diketahui ya lebih enak. Ini kebetulan berarti disamarkan kan? Iya. Ya, berarti kami jangan coba-coba mencari-cari tanpa jarak sama itu tuh ya. Berarti ya, gitu. Pokoknya konsep JKW itu, jarak kecepatan waktu itu, ya kalau bisa disediakan semua informasinya gitu. Siap. Nah, kan 3 tuh aja jarak, kecepatan waktu. Ya, kalau waktu istirahat kan berarti nambah nanti kan waktunya gitu. Kalau ada istirahat berpapasan kapan dia ketemu di titik mana kan? Tinggal taruh titiknya sini gitu kan. Oke. Gitu. Berarti harus sistem KPK tetap Bang ya, kalau misalnya mau nyari kayak gitu Bang. Ya, kalau misalnya jaraknya enggak ada dikasih tahu, ini kan ada Bang jarak yang dikasih tahu kan. Jadi asumsinya untuk lebih mudah pakai KPK supaya angkanya enggak koma-koma. Ini bisa aja Bang buat jaraknya itu 100 km. Bisa. Hasilnya akan sama nanti. Kecepatan rata-ratanya akan sama 86,4. Cuman komanya banyak nanti Abang bagi-baginya 72 bagi 100 bagi 72. 100 bagi 108 misalnya kan. Kan berkoma ya. Oke. Nah, untuk lebih memudahkan mengerjakannya makanya dicari KPK-nya dari kecepatan itu. Supaya mudah dapat nanti 3 dapat 2 kayak tadi kan. Berapa menit lagi selesai Bang? 6. Kayak kamu mau pilih soal yang mana nih Kak? Bang, soal selanjutnya tinggal 1 lagi tuh Bang. Tinggal 1 lagi Bang. Lanjut, banyak lagi nih. Yang itu aja lah Bang, yang nomor 50 Bang. Nomor 50. Nomor 50 nih. Iya. Ini sama. Iya Bang. Oke, nah kita coba ya. 2 buah mobil menempuh jarak 450 km. Kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 kali lebih cepat daripada kecepatan mobil pertama. Nah, kita 1 jam lebih pendek daripada maka rata-rata kecepatan. Wah, ribet ya. Jelimet aja baca soalnya kali udah bingung ya. Oke. 2 buah mobil gambarkan lah. Kalau supaya enggak bingung gambarkan. Jaraknya 450 km. Kecepatan mobil kedua setiap jamnya 15 kali lebih cepat daripada kecepatan mobil pertama. Berarti setiap 1 jam dia nambah kecepatan gitu kan. Ada akselerasi di sana. Nah, jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek dari waktu perjalanan mobil pertama, maka rata-rata kecepatan. Ini sama juga, informasinya kan kurang lengkap. Dia cuma ada jarak. Dan itu cuma ada kecepatan mobil kedua yang cepat 15 kali lebih cepat. Kemudian waktu perjalanan mobil kedua yang lebih pendek, 1 jam lebih pendek. Nah, kita coba aja lah angka-angkanya. Kita masukkan ini ada 2 mobil. Kalau enggak ada angka di sana, ada 2 mobil A dan B. Mobil A dan B bergerak. Kalau untuk lebih mudahnya berarti dia punya kecepatan itu yang kelipatan dengan 450 ini. 450. Jadi bisa kelipatan 50, bisa kelipatan 90 yang mudah nanti
menyelesaikannya. Bisa 150 juga bisa. Nah, kita coba yang 50 dan 150 lah gitu ya. Tunggu. Oke. Nah, A ini bergerak 50 km per jam. B 150 km. Oke, nggak bisa B-nya 150 karena dia akan lebih lambat. Berarti B ini mobil kedua. Ya, ini 150, ini 50. Karena ada pernyataan bahwasanya perjalanan mobil kedua 1 jam lebih pendek. 1 jam lebih pendek. Oh, berarti lebih cepat ya? Kalau 1 jam lebih pendek lebih cepat ya? Mana Bang Kakak? Iya Bang. Lebih cepat berarti dia. Balikkan lagi. Udah ngantuk. Udah ngantuk ya. Nah, balikkan lagi. 5A kita misalkan 50 km per jam, yang B 150 km per jam. Nah, kalau kayak gini, ini kapan nyampenya? Kalau misalnya dia belum ada percepatan nih, belum ada 1 jam. Ini nyampe dalam waktu 9 jam. 9 jam. Ini dalam waktu 3 jam. 3 jam. Sesuai atau tidak? Enggak. Tidak ya. Karena dia B 1 jam lebih pendek dari waktu perjalanan mobil pertama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di sini juga tambah 15 kali lebih cepat, mungkin akan lebih cepat lagi gitu. Berarti ini tidak bisa dia dengan kecepatan sini. Berarti kita ngambilnya dari jamnya. Sorry. Ini 400 km. Nah, jam A ini A sama dengan 1 jam. Jam B ya, jam D kurang 1. Ini ada jam B. Jam A. Jam B. Nah, berarti kalau kecepatan A sama dengan kecepatan apa rumusnya Kak Eka tadi? Jarak per waktu. Ya, Jarak per waktu berarti 450 per D kurang 1. Ya kan? Oh iya, Karena jam A ini 1 jam lebih lambat dari D. Nah, kecepatan B adalah 450. Kalau lebih lambat bukannya ditambah dia Bang dari jam yang B? Tunggu. Oh ya, ditambah. Mobil kedua 1 jam lebih pendek, berarti B lebih cepat ya. Berarti B tambah 1. Ya. Terima kasih. Kak Tamara ya tadi. Ini B tambah 1. Di sini ada jam B ya. Ini jam B. Jam B tambah 1. Jam B. Nah, tetapi di kecepatan B, setiap 1 jam, dia nambah 15 kali lebih cepat daripada kecepatan mobil A. Berarti per 1 jam, kecepatan B, kayaknya ini tidak bisa diselesaikan nih, tinggal 1 menit lagi. Atau ini jadi PR aja nanti ya, awak tuliskan di kertas saja. Gimana Bang Kakak? Ya Bang, Boleh, setuju Bang. Boleh Bang. Iya. Terima kasih Bang. Nanti nggak sempat. Ya, nanti ditulis di kertas saja apanya. Bagaimana jalan-jalannya. Di share. Terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama Terima kasih, Kakak. Bang. Ini Terima kasih Bang.